Malam itu adalah malam yang seharusnya tidak akan pernah aku ulangi lagi. Bahkan aku pun sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Ini benar-benar hal yang pertama buatku. Aku berhenti tepat di bawah lampu jalan yang menyala redup. Nafasku memburu. Kuntilanak itu tiba-tiba berhenti di ujung sinar lampu jalanan. Matanya menatap kosong, lalu perlahan-lahan dia memudar seperti asap yang tersapu angin. Aku berdiri membeku, tidak tahu apakah aku baru saja selamat atau baru saja masuk ke dalam bahaya yang lebih dalam. Aku tarik nafas lega dan melanjutkan perjalanan ke arah kota. Tapi tiba-tiba, skateboard listrikku mati total, baterai habis. Dengan terpaksa, aku tentang papan skateboard listrikku dan mulai berjalan kaki. Jalanan panjang gelap membentang, cuma lampu jalan terakhir yang masih menyala jauh di belakangku. Tiba-tiba, udara jadi dingin lagi, rasanya familiar. Terlalu familiar. Aku berhenti, dan benar saja, suara tertawa lirih itu kembali terdengar. Aku menoleh ke belakang, dan dia ada di sana. Aku langsung lari sekencang-kencangnya dan mencari tempat yang aku pikir aman. Panik, takut, jantung berdetak kencang. Semua rasa takut ada di diriku sekarang. Aku melihat semak mengelilingi pohon besar dan tanpa pikir panjang aku bersembunyi di balik pohon besar itu. Nafasku kutahan, jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya terdengar sendiri. Kuntilanak itu melayang pelan. Tepat di depan pohonku, dia diam, lalu berlalu. Begitu dia menjauh, aku langsung lari sekencang-kencangnya. Tak peduli lagi kaki lelah, napas sesak. Aku berlari sekuat tenaga, entah berapa jaraknya. Yang penting dalam pikiranku, jangan bertemu makhluk itu lagi. Sampai akhirnya, di kejauhan aku melihat cahaya sebuah warung masih buka. Akhirnya setelah lari seperti orang kesurupan, aku sampai juga di depan warung kecil yang masih buka. Lampunya kuning reman, tapi hangat. Seorang ibu paruh baya duduk di dalam. Begitu melihatku, beliau langsung berkata, "Mas, ngeluyur malam-malam, mukanya pucat banget." Aku cuma bisa mengangguk pelan, sambil terengah-engah. Tanganku langsung mencari colokan. Beliau paham, tanpa banyak tanya, aku diizinkan mencas. Sambil menunggu, aku duduk di kursi kayu yang agak goyang. Kupandangi jalanan sepi di luar warung. Skateboard listrikku mengisi daya di dekat colokan. Lampunya berkedip pelan, seolah ikut bernapas bersamaku. Ibu pemilik warung menyodorkan segelas teh panas. Aku menyambutnya dengan tangan gemetar, berusaha tersenyum, meski wajahku masih tegang. "Tadi dikejar apa, Mas? Dari tadi lari kayak dikejar setan aja." Katanya sambil tertawa kecil. Aku nggak tahu harus jawab apa yang kualami barusan. Terlalu sulit dijelaskan. Aku hanya mengangguk. Tapi di luar warung, angin kembali berhembus pelan. Lonceng kecil di depan pintu berdering sendiri. Padahal tak ada yang masuk. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin cuma angin. Atau mungkin dia belum selesai mengejarku. Lampu skateboardku berhenti berkedip penuh. Akhirnya, setelah semua kekacauan tadi, aku siap melanjutkan perjalanan. Aku berdiri, merapikan ransel, dan menghampiri ibu pemilik warung. "Bu, makasih banyak ya, ini buat gantinya listrik dan tehnya." Tapi beliau hanya tersenyum dan menggeleng pelan. "Nggak kusah, Mas. Saya cuma numpang jaga sebentar di sini. Hati-hati dengan kabut malam." Aku bingung, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, dia sudah kembali duduk dan menatap kosong ke arah luar. Aku melangkah keluar, menyalakan skateboardku, dan meluncur pelan menjauhi warung. Tapi sesuatu membuatku ingin menoleh sekali lagi. Aku menoleh, dan